wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Rahmiatul Tarja, Unit Kerja SD Negeri 1 Balerante, akan memaparkan rencana aksi perubahan dalam orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Latar belakang penyusunan laporan orientasi guru adalah pendidik yang menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terhadap peserta didik, guru memegang teguh prinsip amal dalam semboyan trilogi pendidikan. Inarso Sumpomoyo, Nadia Mangunkarso, dan Puri Handayani berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Budaya positif di sekolah belum terlihat secara signifikan. Dilihat dari peserta didik, masih banyak yang belum membiasakan untuk mengucapkan kata ajaib. Bahkan jika peserta didik melakukan kesalahan, guru hanya bertindak sebagai penghukum tanpa melihat alasan. Selain itu, kegiatan praktik pembelajaran masih sepenuhnya berpusat pada sehingga masih sedikit peserta didik yang kurang aktif selama kegiatan pembelajaran. Praktik pembelajaran yang dilakukan juga masih kurang dalam penerapan teknologi seperti penggunaan aplikasi pembelajaran yang mendukung, sehingga peserta didik hanya mendapatkan materi dari buku bacaan yang tersedia di sekolah. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang berbeda. Pengajaran adalah proses transfer of knowledge, sedangkan pendidikan adalah proses menuntun laku murid agar dapat memperbaiki laku hidup. Pembelajaran yang dilaksanakan harus berpihak pada murid yang disesuaikan dengan kalangan dan kodrat zaman. Untuk mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid, tentu harus didukung dengan lingkungan belajar yang baik. Lingkungan belajar yang positif dapat dilakukan dengan pembiasaan dan budaya positif, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang well-being. Berdasarkan isu dan latar belakang tersebut, maka dalam laporan orientasi ini bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang positif melalui implementasi pembelajaran berbasis IT di sekolah. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi yang dilakukan yaitu 1. Menanamkan karakter peserta didik melalui pembiasaan 5S, seperti sapa, salam, sopan, santun melalui pengucapan 4 kata ajaib dan saling menghormati. 2. Penerapan segitiga restitusi sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik. 3. Penerapan teknik mindfulness untuk menumbuhkan rasa nyaman dan kondisi well-being saat pembelajaran. 4. Penerapan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan aplikasi Wordwall untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 5. Penggunaan kartu refleksi membaca agar diketahui target membaca setiap peserta didik oleh orang tuanya. Dan 6. Penggunaan barcode agar peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran yang tidak tersedia dalam buku bacaan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan, pada tahun 2023 saya akan melakukan penerapan budaya 5S. Di tahun 2024 saya akan melaksanakan penerapan segitiga restitusi serta penggunaan kartu refleksi membaca. Dan di tahun 2025 saya akan menerapkan aplikasi pembelajaran Wordwall. Di tahun 2026 saya akan menggunakan barcode untuk akses materi pelajaran. Dan di tahun 2027 saya akan menerapkan teknik pembelajaran mindfulness. Dan seluruhnya bertempat SD Negeri 1 Balerante. SD Negeri 1 Balerante memiliki visi terwujudnya peserta didik yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mencintai lingkungan,
berprestasi, serta cakap teknologi. Untuk menunjang visi tersebut, maka ada misi sekolah yang harus dicapai. Di antaranya, 1. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi serta beribadah di sekolah. 2. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui kegiatan pembiasaan di sekolah. 3. Membangun peserta didik yang mencintai lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. 4. Mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik baik akademik maupun non-akademik melalui minat dan bakat dalam proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. 5. Merancang pembelajaran menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Berikut adalah matrik rencana aksi dimulai dari kegiatan penerapan budaya 5S. Dari kegiatan penerapan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, tujuannya yaitu membentuk karakter peserta didik dengan menjadikan guru sebagai panutan di sekolah. Indikator yang ingin dicapai yaitu guru dan peserta didik terbiasa mengucapkan 4 kata ajaib: tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Selain itu, membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan berkata santun kepada seluruh warga sekolah. Dan kegiatan ini dilakukan di tahun 2023. Kedua, yaitu adanya penerapan segitiga restitusi. Tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk sikap tanggung jawab dan sikap jujur yang dimiliki oleh peserta didik. Indikator yang ingin dicapai yaitu guru bukan hanya berperan sebagai penghukum ketika ada murid yang melakukan kesalahan, tetapi guru bertindak sebagai manajer ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, sehingga muncul sikap tanggung jawab dan jujur dalam diri siswa. Dan kegiatan ini diterapkan atau dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengenalkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zaman peserta didik. Indikator dari kegiatan ini yaitu agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran serta menguasai penggunaan aplikasi. Salah satu aplikasi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi ini adalah aplikasi Woodwell, di mana dalam aplikasi ini siswa disajikan berbagai macam data dengan berbagai visual yang menyenangkan sehingga motivasi belajar peserta didik menjadi lebih meningkat. Dan kegiatan ini dilaksanakan di tahun 2025. Selanjutnya adalah kartu refleksi membaca. Kartu refleksi membaca ini digunakan sebagai motivasi untuk peserta didik dalam mengenal kata dan memahami kalimat, sehingga peserta didik termotivasi untuk terus membaca. Adapun indikator dari kartu refleksi membaca ini yaitu sebagai salah satu cara untuk melihat daftar kemajuan membaca yang dapat dipantau oleh orang tua. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan di tahun 2024. Selanjutnya adalah penggunaan barcode.
dalam kegiatan penggunaan barcode yang bertujuan untuk mengenalkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Indikator dari adanya penggunaan barcode ini yaitu peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran melalui barcode yang telah disediakan. Jadi peserta didik mendapatkan materi bukan hanya dari buku, tetapi juga dari link-link yang sudah disiapkan oleh guru dalam mata pelajaran tertentu. Dan kegiatan ini dilaksanakan di tahun 2026. Selanjutnya adalah kegiatan yang terakhir yaitu penerapan teknik mindfulness. Nah, tujuan dari kegiatan penerapan teknik mindfulness ini yaitu untuk menumbuhkan sikap tenang dalam belajar. Adapun indikator yaitu untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik. Kegiatan penerapan teknik mindfulness ini akan dilaksanakan di tahun 2027. Berikut kesimpulan dari pemaparan slide yang sudah saya paparkan. Jadi, guru adalah panutan, teladan, dan orang tua di sekolah bagi anak dalam memberikan pendidikan dan pengajaran, serta untuk mendampingi anak. Untuk menciptakan sebuah pembelajaran dan situasi belajar yang positif, maka perlu adanya kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat menciptakan kondisi yang well-being. Demikian pemaparan rencana aksi perubahan dalam kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.